Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar wise people yang ada di luar sana? Kita bertemu kembali dalam Innovation Junction Podcast. Dan jangan lupa untuk selalu bersikap, solusi, inovasi, kolaborasi, adaptasi, dan juga prestasi. Hari ini kita bertemu kembali di episode yang ke-13 dan kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu dari negara tetangga. Kalau pasti bisa tebak, jadi kita itu disebut sebagai negara serumpun, kita masih serumpun nih. Nah, kira-kira dari mana? Kita sapa tamu kita pada kesempatan ini. Yang pertama telah hadir bersama kita, tuan rumah dulu, tuan rumah dari kegiatan ini, ada Kepala Departemen Proteksi Tanaman, Ibu Profesor Novrinelli. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik ya Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Kemudian ada ketua kegiatan yang juga sudah hadir bersama kita. Ada Ibu Dr. Maisyarawati. Bu Miss, apa kabar? Baik Bu Ika, selamat siang. Hai, sehat semua ya? Wise People. people. Kemudian tamu dari negara tetangga kita telah hadir, ada Profesor Salma Yaakob dari University Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan Malaysia, betul. Oke. Mungkin say hi dalam bahasa Malaysia, Prof. Oh, hi. Hai semua. Hi wise people. Iya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Kemudian juga sudah hadir bersama kita tamu dari University Putra Malaysia. Ada Dr. Ain Izzati. Ya. Apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, Ika. Selamat ini ya, selamat datang di Padang. Iya. Terus, dan yang juga tidak kalah serunya, hadir juga bersama kita ada student dari University Kebangsaan Malaysia, ada Ikhwan Idris. Yeah. Mungkin bisa menyapa wise people yang ada di luar sana. Hi wise people. Terima kasih Ibu Eka for having us. Iya. Karena menjemput kami. Iya. Nah, kita rame nih hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kita akan menikmati teh. Dan ini adalah Artisanti, karya dari inovasi yang ada di UNAN, karya dari dosen UNAN. Hari ini kita dikasih teh pasambahan. Ini dia. Jadi pasambahan ini bahan dasarnya ada teh hitam, kemudian juga ada cengkeh, ada daun gaharu, dan juga ada daun sungkai. Nah, ini efeknya lebih kepada untuk meningkatkan imun tubuh, efek rileks. Jadi kita bisa rileks sebelum mulai bincang-bincang. Ini kayaknya tegang semua kan? Oh, betul. Tunggu pertanyaan berat dari Enggak. Jadi tidak ada yang berat. Jadi kita santai aja hari ini. Nah, silahkan menikmati teh Artisanti Pasambahan. Jadi kalau di Sumatera Barat, Pasambahan itu artinya persembahan. Jadi dipersembahkan untuk para tamu yang hadir. Silakan Ibu, silakan diminum dulu. Iya. teh sama cengkeh ya. Iya, ada teh hitam, cengkeh. Ibu silakan. Eka udah terlalu sering minum ini. Sudah biasa. Ya? Enak. Dan dia tidak pakai gula, tapi rasanya udah manis alami. Betul? Natural. Sudah sangat ini. Ya, tidak tegang lagi. Iya, ada tegang, ada relax. Ada cengkehnya. Ada cengkehnya, kemudian Ini ada beda rasanya. iya, ada serai dan ingredient lainnya. Nah, kita hari ini itu jauh-jauh dari Malaysia. Sebenarnya dalam rangka apa sih, gitu kan? Apa tujuan? Terus apa kegiatannya? Nah, mungkin kita bisa minta sedikit dari ketua departemen, kemudian juga dari ketua kegiatan terkait dengan dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa nih, gitu ya? Silakan Bu. Terima kasih Bu Eka. Jadi kita dari Departemen Proteksi Tanaman mengajukan sesuai dengan program yang ada di Universitas Andalas, World Class University ya, Miss ya. Yeah. Jadi ada program equity, salah satunya itu adalah visiting
profesor, Iya. kemudian ada student Exchange. dan kemudian juga nanti akan ada double degree nanti juga akan kita ini kan jajaki sesuai dengan kelanjutan dari program yang sudah ada profesor datang hari ini. Oke. Jadi alhamdulillah kita dari Departemen Proteksi Tanaman dapat kesempatan mungkin juga dari prodi lain juga dapat. Jadi departemen kita dapat hari ini kedatangan tamu dari UKM dan UPM dan Iya. juga ada satu mahasiswa. Oke. Mungkin Bu Is bisa menambahkan kira-kira kegiatan ini tuh tujuannya apa? Iya. Jadi kita di proteksi tanaman itu kan punya visi nih Bu Eka. Iya. Visinya adalah terkemuka Iya. dan bermartabat Iya. tingkat ASEAN gitu ya. Nah, gimana caranya kita untuk mencapai visi dan misi tersebut? Betul. Nah, salah satunya adalah menjalin kolaborasi dengan dunia internasional, terutama universitas-universitas yang sudah skalanya tinggi gitu ya. Iya, masuk world class university World ya. Class University. Dan kemarin itu ketika diberitahu oleh UNAN, kita punya grant nih, punya hibah. Siapa yang mau mengajukan hibah ini? Betul. Saya langsung, oke, kita Iya. dari proteksi tanaman. Iya. Ada peluang ya, Bu? Iya, kebetulan kita baru selesai unggul kemarin kan untuk Betul, nasional. akreditasinya ya. S1, S2 kita unggul. Nah, udah saatnya nih kita melakukan kolaborasi internasional. Betul. Dan dua yang kita tuju adalah UPN dan UPM yang kalau dilihat dari QS War-nya itu Iya. posisinya di 120-an Bu Eka. Oh, Kalau luar kita biasa. kan masih jauh ya. Jauh kita. Nah, inginnya dengan kolaborasi ini kita mendekat gitu ya. Iya, betul. Kita betul. dapatkan sharing-sharing ilmu, sharing-sharing gitu dari negara jiran kita ini. Betul. Jadi bisa maju bersama gitu Betul, di betul, tingkat betul, ASEAN itu Bu Eka. Oke. Nah, jadi sebenarnya kegiatan ini ada dua, visiting professor sama student exchange. Kenapa waktu itu Bu Miss sebagai ketua kegiatan memilihnya UPM dan juga Universitas Kebangsaan? Ya. Kira-kira ini. Ya. Yang pertama lihat di QS War-nya itu kan Bu Eka. Yang kedua ada kedekatan emosional nih. Apa kedekatan emosional? Iya, iya. Jadi saya pertama mungkin kenalnya sama Bu Prof. Salma sebelum Bu Nur Ain. Iya. Bu Salma ini adalah sekretaris panitia seminar internasional Ya, masa itu. waktu Endoma di Malaysia. Iya, iya. Itu pertama kalinya saya ikut seminar internasional di luar Negara. Indonesia. Iya, gitu iya, ya. iya. Dan saya terpesona Bu Eka bagaimana caranya dia menghandle seminar itu. Iya, iya, Di iya. semua informasi itu klop keluar dari email gitu. Iya, iya. Ketika ada peserta yang tanya ini, langsung dia jawab gitu, Iya, tanpa iya. jeda yang lama. Wow. Sehingga saya jadikan beliau itu role model Bu Eka. Iya, iya. Nah, begitu ada peluang, langsung teringat Iya, Bu iya. Salma gitu. Memang sih setiap berbagai kegiatan itu pasti kita sudah ada pendahuluannya dulu ya, Bu Iya, Miss. Iya. Karena kalau misalnya langsung mencari secara acak, kadang Susah. iya, Sukar, sukar betul. dapat yang Nggak pas. tidak tepat. Betul, Ya, betul, Ya. Kalau sama Bu Nur Ain, kebetulan beliau adalah peserta seminar internasional asik yang Oh, pertama. asik yang kemarin 2023. 2018. Oh, yang 2018. Iya. Oke, 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 oke. Dan itu ada kedekatan emosional juga karena beliau adalah adik akrabnya Bu Daniti. Oh iya. Nah, Salah satu dosen di proteksi juga yang memang menyelesaikan S3-nya di sana ya, Bu. di sana. Jadi ada kedekatan emosional lah gitu. Betul. Jadi dua-duanya diangkat langsung ke lembar. Jadi sudah serumpun, kemudian ada kedekatan secara emosional, sampailah Prof. Sampai ke Salma, sini. Ibu Nur Ain dan juga Iwan ke Padang. Padang. Andalas. Andalas. Kira-kira kesan pertama pas sampai di Padang, kalau Prof. Salma sendiri apa sih? Oke, terima kasih Bu Ika. Sebelum sampai menerima jemputan sudah gembira. Oke. Kerana pernah kenal secara tidak langsung dengan Iya. Bu Miss ya. Rindu ya dari Rindu. Masa di
Melaka ya, Melaka. Bumis ya, pada tahun 2000. 14. Sudah lama, 2014. Iya. Ketika itu memang saya menjadi sekretariat lah Ya. dalam Symposium International Symposium of Insects Ya. yang berkaitan serangga, anjuran Entomological Society of Malaysia lah, Persatuan Entomologi Malaysia. Iya. Ketika itu memang saya ingat memang ada nama Mai Syarawati, memang Syarawati. Tetapi agak ramai. Ya. Memang tidak ada masa ya Bu ya untuk bercerita, mengobrol sama-sama ketika itu. Tapi namanya memang ada di sini. Dan memang ingat, wah Mai Syarawati, oh mesti somewhere yang kita jumpa di mana-mana conference. Iya. Dan sampai di sini ya agak impress dengan, sebab saya pertama kali sampai main ke Padang. Ke Padang pertama Padang kali. pertama kali. Okey. Dan juga Sumatera pertama kali. Okey, so saya rasa ya begitu gembira dan juga rasa happy lah. Maksudnya gembira dengan jemputan yang sedia ada dan apa yang dilihat selama 2 hari kita di sini 3 hari ke 2 hari, 2 hari setengah di sini, banyak perkara-perkara yang di luar jangkaan. Bagus, amat bagus bagi saya, especially pada yang Central Lab lah. Central Lab, banyak perkara-perkara yang saya rasa sangat bagus untuk event Andala sendiri untuk terus maju ke hadapan. Dan saya rasa untuk jemputan ini pun lebih kepada win-win lah, win-win situation. Bagus untuk saya sendiri, bagus untuk UKM sendiri, bagus untuk pelajar juga, dan juga bagus untuk pihak apa katanya di sini, yang menjemputnya. Okey, ya. Panitianya, betul. Okay. Kalau Ibu Ain sendiri? Iya. Okey, saya di Padang pertama kali ke Padang tahun 2009. Oh, berarti ini sudah yang Ini sudah yang ke beberapa kali. Iya. Sudah biasa. Sudah biasa dan rasanya kali terakhir adalah 2018. Iya. Dan keinginan untuk ke sini tu memang sentiasa ada. Bu Titi pun sentiasa berkomunikasi dan apabila dapat jemputan ini, alhamdulillah bersyukur sangat ya. Terima kasih. Berterima kasihlah kepada UNAN because of this opportunity lah. So memang Padang dan Malaysia tu sangat dekat. Betul. Dan dari bertolaknya pukul 3 sampainya di sini juga pukul 3. Iya. Itu yang paling Beda 1 jam. itu yang paling sempurna. Dan sebenarnya Padang ni banyak perubahan berbanding 2009 dulu. Terlalu banyak. UNAN sendiri pun saya ingat pertama kali ke UNAN adalah pada 2018. Ia sebagai peserta asik dan juga ada bagi guest lecture juga waktu itu. Di fakultas. Dan pergi ke fakultas. Banyak perubahan. Ya. Dan sangat impress dapat berpeluang pergi ke laboratory Central. So Central Lab. Dan itu baru diresmikan. Kalau kuliner cocok dengan kuliner yang ada di Sumatera Barat. Makanannya Enak sekali, nyaman. Nyaman sama. Pedas ke? Tidak. Merah tapi tak pedas. Oh iya. Warnanya menakutkan tapi tak pedas. Iya betul. Boleh, cocok sama sekali. Begitu orang Cocok. gitu. Cocok. Ikhwan? Ya. Saya pertama kali juga ke Padang dan ke Sumatera. Awalnya jemputan itu melalui Ibu Salma. Jujurnya saya cemas, takut. Kerana bila pergi bersama supervisor tu kita kena berkelakuan baik. Tapi sejak berada di UNAN, layanan semua orang, terutamanya Ibu Miss yang menjaga saya lah selama ini. Dengan teman-teman baharu, ilmu baharu saya juga dapat baru beberapa hari. Saya sangat bersyukur, terima kasih. Baik. Nah, jadi kuliner sudah, kemudian jalan-jalan belum Bu Miss? Rencananya Jumat ya Bu ya. Jumat ke Bukit Tinggi. Itu salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi ketika kita datang ke Padang. Nah, oke, wise people, kita sekarang mau ngobrol yang agak sedikit spesifik bidang yang digeluti. Nah, jadi
kira-kira sekarang kegiatan terus bidang yang digeluti itu apa, kemudian mengapa tertarik di bidang itu? Boleh dari Prof. Salma, boleh dari Bu Ain juga boleh. Terima kasih Bu Eka. Maksudnya digeluti bidang kepakaran Ya, kita. Jadi digeluti itu artinya ngapa kita nak masuk ke situ, fokus ke situ ya. Okey, digeluti maksudnya berkisar tu ya. Okey, Kita bertukar bahasa juga. Okey, ini lebih kepada sejarahnya ya. Iya, Bu Eka? betul. Okey. Okey, saya seorang pengkaji serangga. Ya, ya. Saya seorang entomologis. Dari S1 lah. Dari S1 kajiannya memang ada tesis ya, kajian tesisnya berkaitan serangga. Iya, iya. Okey, terus ke S2 serangga. S3 serangga. Lama-lama minatnya tidak boleh dibuang. Iya. Memang kiri kanan atas bawah semua serangga. Maksudnya kajian yang bidang kepakaran lah yang buat masa sekarang adalah insect systematics. Iya. Okey, dan saya pun diletakkan di bawah pusat sistematik serangga. Di UKM lah. Kami ada satu pusat yang meletakkan koleksi-koleksi serangga lebih kurang lebih daripada 500,000 ya individu specimens lah, spesimen serangga yang diletakkan di situ, deposit lah, dikatakan deposit di situ. Dan collection tu dari luar, pelbagai sumber, dari Malaysia sendiri, dan even dari Indonesia ada juga dan juga beberapa negara-negara yang lain lah melalui pertukaran spesimen. Okey, so dah bekerja di pusat sistematik serangga, kajian yang melibatkan serangga, memang tidak boleh lari lah. Betul. Tidak boleh lari, Linear, memang harus linear. Betul, harus diteruskan dengan serangga dan minat pun ada di situ. Okey, penyelidikan pun dan menyelia pun pelajar-pelajar, contohnya Ihwan lah, yang melibatkan aplikasi dan juga yang melibatkan kajian asas fundamental serangga. Ya, jadi berarti memang dari undergraduate juga betul. sudah berkecimpung di Betul. serangga. S1-nya serangga, 2, 3 serangga, terus serangga. Konsisten. Ya, aktiviti pun melibatkan banyaklah yang melibatkan community service pun dengan petani, petani yang mana dibolehkan untuk menyampaikan maklumat lah, maksudnya ilmu serangga disampaikan dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat umum. Ya, betul. Oke, nanti kita berbincang lagi terkait dengan serangga. Kalau Ibu Nur Ain, apa yang digeluti? Okey, so kisah berkecimpungnya saya dalam plant pathology ini sama juga seperti Bu Salma. So berkenaan dengan plant disease. Apabila S1-nya waktu degree memang final year projectnya berkenaan dengan Basal stem rot disease. Jadi bila dilihat kepada nature of the plants yang infected apa semua, and then the problems yang ada dekat worldwide, bukan sahaja di Malaysia. So itu yang teruskan dengan S3-nya, bidang yang sama plant pathologist. Jadi bila dah terikat dengan plant pathology ni, jadi mengajar pun perlulah plant pathology. And then mycology, fungalnya adalah pathogennya adalah fungal. Jadi dan uniknya bila tengok mikroskopik karakteristik patogen ini yang menyebabkan sometimes, ya Allah, bersyukurnya dapat melihat sekecil-kecil elemen tu kan. And then kita memahami pathogenesis, kejadian penyakit. Lepas tu kita dapat beberapa solutions. Contoh macam mana nak inhibit pathogen kan. Itu yang menyebabkan teruskan dengan bidang inilah. Penyeliaan, even kalau untuk teaching pun memang mengajar untuk subjek mikologi dan juga plant pathology. Walaupun saya sebenarnya di Faculty of Science, Jabatan Biologi, tapi nature bidang researchnya plant pathology, mengkhusus kepada mikologi. Kalau Bu Miss bidangnya terkait dengan ini ya Bu Miss, serangga juga, entomologi, dekatnya ke Bu Salma, biodiversity, keanekaragaman.
Kebetulan Bu. saya saat ini ngajar taksonomi serangga di sini. Oke. Taksonomi serangga, jadi lebih ke identifikasi. Iya. Oke. Kalau Bu Nanan, Ya, sama kita. Sama dengan Bu Eka juga. kan saya sebagai host pura-pura Oh, iya. nggak tahu. Kita sama semua orang serangga. Iya. Manusia yang menumpang hidup ke serangga ya. Populasi serangga kan banyak sekali Sangat. dibandingkan manusia. Populasi spesies yang memiliki keanekaragaman paling tinggi di dunia ya, Bu Mis? Serangga. 80%. Ya. Semua ini adalah ahli-ahli serangga. Ah. Saya sajalah di sini. Yang berbeda. Cuman bidang spesifik Iya. researchnya baru berbeda-beda. Iya. Nah, Saya sekarang rasa kita persamaannya semua suka makhluk halus. yang malu halus Bu Nur Ain. Paling halus. Iya. Kalau kita serangga masih bisa kelihatan. Nah, jadi kalau di Malaysia sendiri itu ketika kita melakukan banyak sekali research, bagaimana caranya supaya riset tersebut mengarah kepada manfaatnya langsung pada masyarakat? Atau kalau misalnya di sini namanya dikomersialisasikan, dikomersilkan. Apakah bidang-bidang seperti kita, kan kadang orang berpikir gini, ngapain sih kuliah ngurusin serangga gitu, itu tidak menjual, tidak menarik gitu. Kira-kira peluang kita berkecimpung di bidang ini tapi juga bisa make money gitu, make money based on research, nah itu bagaimana menurut Prof. Salma? Okey, memang di awal penyelidikan memang saya ada letakkan pandangan berpandangan bahawa kajian yang saya jalankan sistematik serangga yang melibatkan pengecaman Bu Eka pengecaman, pengkelasan, penamaan, dia merupakan kajian fundamental. Betul ya? Betul. Fundamental. Pada mulanya saya rasakan kajian tersebut tidak mampu untuk dikomersialkan. Betul. Ya, kita hanya boleh sampai ke peringkat jurnal publikasi saja. Betul. Okey, tetapi setelah beberapa menjalankan beberapa penyelidikan, saya nampaklah ada potensi sebenarnya. Tetapi khususnya kena ada kerjasama. Kerjasama tu perlu ada. Maksudnya kolaborasi dengan penyelidik-penyelidik yang menjalankan lebih kepada applied. Maksudnya ada contoh di pihak saya sendirilah. Ada satu we call it as a synthetic peptide yang terhasil dari penyengat. Ya, penyengat itu sendiri yang saya namakan ada nama tertentunya, okey, dan diisolasi, di extract daripada penyengat itu sendiri dan seterusnya diteruskan menjadi synthetic peptide sebagai biopesticide. Selalunya kita dengar dari tanaman, daripada pokok herba, tetapi sekarang ni dari serangga itu sendiri. Dan beberapa kajian eksperimen yang dijalankan memang setelah diaplikasi synthetic peptide tersebut dapat didapati terdapat penurunan pada serangga-serangga khususnya yang duduk di dalam batang pokok. Sebabnya kalau di luar pokok di sekitar, maksudnya mudah untuk sampai, maksudnya pesticide, insektisida sampai Tetapi bila spesies yang serangga yang hidup di dalam pokok, berkembang di dalam pokok, potensi untuk sampai biopesticide atau pesticide, insektisida agak sukar. Betul. So compound ataupun sintetik peptide yang dihasilkan dijangkakan berpotensi dan maklumat tersebut dalam proses pengkomersialan. Itu maksudnya tidak mustahil. Betul. Ada peluang tetapi perlu mendapatkan bantuan dari ahli-ahli yang lebih arif dari sudut penghasilan peptide tersebut tetapi asasnya fundamental datanya bahannya daripada entomologi itu sendiri, daripada pengkaji serangga itu sendiri. Betul. Jadi itu adalah salah satu inovasi dalam upaya untuk mengendalikan hama, terutama yang ada di dalam tanaman seperti penggerek, penggerek batang, yang seperti itu, yang sukar untuk dijangkau oleh pestisida yang diaplikasi di permukaan. Oke. Nah, berarti wise people, kita udah dapat informasi nih. Jadi apapun yang kita tekuni itu sangat berpotensi untuk bisa komersil, asalkan kita benar-benar bisa
mengkerjasamakannya, berkolaborasi, mencari peluang dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita ingin tahu juga kalau misalnya bekerja dengan makhluk halus, itu makhluk halus bisa jadi apa? Bagaimana cara makhluk halus bisa jadi uang? Inilah yang interestingnya, dia makhluk halus masuk ke dalam. Jadi ya. So nature pendidikan yang saya jalankan, contohnya menggunakan mikrofungi, contohnya seperti trichoderma, kita gunakan sebagai ejen biocontrol untuk beberapa penyakit yang sekarang serius lah di Malaysia dan juga di dunia, Indonesia juga. Contohnya seperti pesakit Wilk disease, penyakit Wilk disease. So sekarang kita ada masalah Wilk disease of banana, kita ada yang cucurbits punya Wilk disease, even reput buah, reput buah juga, kita boleh sebenarnya berpotensi untuk di-handle berpotensi. So selain daripada itu, saya juga menggunakan food waste. Even fruit waste yang bahagian-bahagian yang kita tidak gunakan. Betul. Sebenarnya ada resepi rahsianya yang boleh sebenarnya sebagai biofungicide. Sebab di UPM kita banyak researcher yang membuat projek-projek pendidikan seperti inilah. Sebab di UPM kita ada pusat di mana kita panggil sebagai Putra Science Park. Jadi penyelidik-penyelidik kat sana berpeluang. Kalau ada produk-produk untuk dikomersialkan, boleh dipatenkan semua. Memang ada pusat untuk membantu lah, dan kita boleh sharekan kepada komuniti, kemudian manfaat bersama. Berarti hampir sama dengan UNAN. Kalau UNAN dia punya Science Technopark. Jadi Science Technopark juga di situ ada untuk paten, kekayaan intelektual, ada kalau misalnya membangun perusahaan, ada inkubator, terus ada untuk membuat prototipe, kemudian ada untuk komersialisasi skala industri dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih polanya hampir sama ya Bu. Hampir sama polanya. Kalau untuk komersialisasi. Nah, jadi Bu Eka di UKM Pusat Inovasi dan Pemindahan Teknologi. Namanya panjang sedikit, tapi fokus approach yang sama untuk betul, tapi fungsinya itu. Iya, betul. Oke. Hampir semua perguruan tinggi sudah memiliki pusat yang mengelola, karena memang riset-riset yang dilakukan oleh dosen diharapkan tidak hanya untuk publication saja, publish saja, tapi juga untuk komersialisasi produk ya. Betul. Nah, berarti Iwan udah punya gambaran ya, Wan, kira-kira selesai S3 nih saya nak jual apa nih? Jadi pada pandangan saya, walaupun saya daripada penghasilan produk ataupun teknologi baru, kita juga ini daripada kapasiti saya sebagai seorang pelajar, saya rasa saya masih boleh membantu walaupun tanpa produk, iaitu dengan menyumbang ataupun menyalurkan maklumat hasil dapatan kajian saya, bukan untuk dijual tetapi untuk kegunaan contohnya pemerintah. Mungkin pemerintah boleh gunakan ini untuk membuat framework ataupun untuk mengubah undang-undang baharu berdasarkan hasil dapatan kajian saya. Jadi ini berdasarkan kapasiti saya sebagai seorang pelajar sekarang, inilah cara yang terbaik yang saya boleh membantu tanpa menjual produk contohnya. Tapi nanti akan menjual produk. InsyaAllah. Doakanlah ibu-ibu semua. Iya. Nah, kalau kita sendiri sebenarnya dari mulai undergraduate atau S1 itu kita udah dikenalkan untuk berbisnis ya, Bu? Wirausaha. Itu melalui mata kuliah kewirausahaan ya, Bu? Entrepreneurship, betul. Jadi tidak hanya sekedar untuk dipelajari kemudian hanya untuk sekedar lulus, tapi kalau misalnya ada peluang untuk komersialisasi itu juga dari level dia masih kuliah pun sudah diarahkan ke arah sana. Di UNAN sendiri kewirausahaan atau entrepreneurship itu menjadi mata kuliah wajib. Sama di UKM. Sama ya? Sama juga di UKM. Okay. Memang ada learning outcomes untuk keusahawanan. Betul. Berarti kurang lebih sama. Sama. Nah, Eka kembali bertanya kepada Bu Miss dan juga Bu Nonon, kira-kira dari kegiatan ini apa sih dampak yang kita harapkan dari berbagai sisi?
untuk Departemen Proteksi Tanaman sendiri, untuk UNAN, atau mungkin untuk skala yang lebih besar? Oke, terima kasih Bu Eka. Jadi ya kita mengundang bukan cuma sekedar datang ya. Dengan datang, harapan kita kan seperti yang dicampakkan Bu Mis tadi, kita ada target gitu ya. Betul. Jadi kedepannya tadi kami sudah bincang-bincang juga dengan bersama. Kalau bisa kita punya riset kolaborasi, publikasi juga. Tadi saya juga sudah ada beberapa data yang kita punya ya bersama. Jadi mungkin nanti bisa kita bicarakan. Tapi yang pasti nanti bersama sama Bu Izati juga udah mau publish di ini ya di jurnal kita. Nah, jadi dengan ya apa kalau kita serangga misalnya ya, kan banyak juga jenis-jenis serangga apa segala macam yang bisa kita teliti secara bersamaan gitu ya. Ya mungkin dengan skim-skim karena di Malaysia juga ada ya Bu yang sama ya, yang riset yang bisa kita kolaborasi antara Malaysia dan Indonesia. Betul, semalam ada diterangkan petang semalam kan, Bu Zati ya, tentang potential grants ataupun beasiswa pada pelajar lah yang boleh dicuba untuk dimohon lah untuk kajian bersama. Memang ada cara dan juga sumber-sumbernya. Jadi termasuk nanti mungkin mahasiswa kita ya termasuk double degree mungkin nanti kan kita jajaki ke sana. Iya. Jadi kita nanti tidak sampai di sini, tapi kedepannya juga ada beberapa program yang nanti juga akan kita tindak lanjuti. Betul. Dan di UNAN sendiri itu sudah dibuka riset kerjasama luar negeri ya Bu? Riset yang kolaborasi dan kerjasama luar negeri. Dan itu masih terbuka sampai tanggal 31 Mei untuk pengajuan proposalnya. Mungkin itu bisa menjadi... Tadi juga sudah termasuk penelitian padi ya? Ya, padi. Tentang yang Bu kata tadi tentang apa dia? Spodoptera ya? Spodoptera frugivenda juga. Oke. Jadi serangga perosak invasif. Iya, invasif. Di merata lah di Indonesia, di Malaysia. Di Indonesia sudah sangat merusak dan merugikan ya. Bu Mis mungkin bisa menambahkan lagi dari perspektif yang ini saya harapannya besar nih. Iya. Makanya sebesar harapan orang tua pada anak-anaknya. Sebesar bukit barisan. Ada berkelanjutan gitu ya. Cuman dalam jangka pendeknya ini kita memang membuat mereka bertiga dengan Ikhwan sangat sibuk sekali di proteksi tanaman gitu ya, membuat mereka sibuk. Dengan program apa saja tuh Bu Mis? Iya, ada memberikan materi kuliah, betul-betul terkait dengan serangga dan jamur. Betul. Ada terkait dengan memberikan informasi tentang beasiswa pendidikan untuk mahasiswa kita di ke sana. Kemarin juga sudah dikasih kunci-kunci untuk masuk ke sana gitu ya. Betul. Udah terbayang nih Bu Eka. Mudah-mudahan. Kemudian untuk riset dan publikasi bersama. Kemudian kita juga masukkan satu poin nih Bu Eka. Apa? Pengabdian masyarakat internasional. Community service internasional dari 3 negara ini tiga institusi. UNAN, UKM sama UPM kan. Ini sudah kolaborasi kita jadinya. Betul. Nah, itu nanti kita melibatkan panitianya dari S1 dan S2. Nah, kalau kita lihat kepentingan dengan UNAN, banyak IKU yang tercapai nanti mereka. IKU mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan di luar lapangan, di luar kampus gitu ya. Terus dosennya juga berkegiatan di luar kampus. Ada nanti IKU kerjasama. Betul. Ada nanti keinginan untuk ikut ke kolaborasi internasional itu untuk menuju proteksi tanaman nanti juga menjadi unggul di tingkat Asia. Jadi kayaknya ada berapa IKU nih Bu dalam 1 minggu ini saja. Tapi yang pasti yang ini deadline itu ya Baik ya? Yang 31 Mei itu mungkin segera nanti ya Bu Prof Salma kita bicarakan supaya nanti kalau bisa kita masuk ke proposal yang nanti internasional kita tindak lanjut. Bisa disusun bersama-sama. Tinggal siapa yang memulai dulu. Sama-sama bikin timnya. Langsung kita bikin tim teamwork. Nah, harapannya nanti kita yang bagian entomologi,
kerjasama dengan Bu Salma gitu ya. Jadi setidaknya minimal 2 proposal. 2 proposal. Iya. Satu lagi kerjasama dengan Bu Titi, Betul, sama Bu Zati, betul. Bu Nurain gitu ya. Betul. Ini peluang dan ada kesempatan yang tidak boleh disia-siakan ya, Bu. Iya. Ya. Sehingga bisa melibatkan mahasiswa juga ya. Semuanya. Saya hitung tadi kayaknya ada 4 4 atau 6 IKU yang 6 nanti IKU yang akan bisa. dalam jangka pendek ini aja, belum nanti jangka panjang gitu. Iya, iya. Pasti wise people bertanya-tanya, IKU itu apa sih? IKU. Saya pun nak tanya sebenarnya. Tanya juga ya. Nah, apa itu IKU, Bu? Iya, Bu Nonon nih. IKU. Apa Apa sih IKU itu gitu? Indeks kinerja utama. Kinerja utama ya. Indeks kinerja utama yang rektor dari diktinya ya, dari Iya. menterinya ditentukan ada berapa ya? 9. Sebenarnya 8 ya 9 ya Bu Eka ya. Indikator Biasanya tidak kinerja apa juga utama. 1 apa 2 apa. Ya. Kalau 2 tuh apa ya? Kerjasama mahasiswa Mahasiswa yang berkegiatan di luar. Saya hafal ini ya 1 Ya, 2 pokoknya 3. intinya Ya. ada kerjasama di luar, kerjasama Iya. internasional. Dosen berkegiatan di luar Nah, kampus. dosen bekerjasama berkegiatan mahasiswa juga berkegiatan Iya. di luar kampus. Yang 5 yang saya tahu karena Unan menang itu ya. Iya, IKU 5. Itu 5 itu adalah publikasi. 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 Jadi ada peringkat-peringkat itu di Perlu dicapai. Indonesia nasional gitu ya. Andalas itu ranking 1 ya? Ranking 1. Ranking Ranking 1 satu. secara nasional. Tanya. Iya. Jadi apa namanya, dari sisi mahasiswa kita bisa menimba ilmu dari 2 narasumber yang sudah hadir, kemudian dari sisi dosennya juga bisa berkolaborasi untuk pembuatan proposal, kemudian riset, kemudian juga bertukar informasi ya Bu. Kemudian untuk Unan sendiri ya, kita memang salah satu upaya kita untuk meningkatkan ranking kita di level dunia. Jadi banyak sekali manfaat yang kita peroleh dengan kegiatan ini. Nah, wise people, kita sudah bicara tentang inovasi, kemudian peluang komersialisasi sesuai dengan bidang yang kita geluti. Nah, sekarang mungkin pertanyaan yang terakhir nih, pertanyaan pamungkasnya kita gitu ya. Kira-kira kolaborasi yang disusun saat ini gitu, peluang untuk keberhasilannya itu Bu. Jadi kan kadang kita menyusun kolaborasi itu based on project gitu. Biasanya ketika projectnya selesai, maka kolaborasinya selesai juga. Iya. Nah, ini kita mau gimana nih kolaborasinya kira-kira? Iya. Ya, yang pasti harapannya tentu tidak berakhir Iya, di dengan sini, berakhirnya proyek ini. Iya. Karena itu tadi sebetulnya kan bukan apa ya, kenalnya itu tadi juga sejarahnya sudah ada. Ibaratnya mulainya bukan hari ini, mulainya udah lama. Sudah lama. Artinya apa? Kenal itu sudah lama. Apa sense-nya itu, rasanya itu juga sudah lama. Iya. Kemudian dengan bidang yang sama, minat yang sama, kemudian keinginan yang sama, itu menurut saya suatu hal yang apa namanya, punya modal yang baik untuk kedepannya. Baik. Sehingga tidak selesai proyek, tidak selesai program WCU-nya Andalas selesai. Menurut saya mungkin tidak akan seperti itu, karena tadi Bu Salma juga, Bu Izati juga udah ini, kita akan susun setelah ini. Ya, sekarang kan tidak ada yang jauh Bu Eka. Betul. Ya, kita bisa Dekat. bisa email, bisa ya kalau mau lihat muka juga bisa lewat Online Zoom. ya. Ya, Iya, online juga Zoom. bisa. Zoom meeting. Asal jangan bersama, tutup aja kameranya. Kalau student selalu tutup. Dosennya buka. Jadi menurut saya mungkin seperti itu Bu Eka. Baik, Jadi, baik. akan ada. Betul. Saya kira Bu Salma sama Bu Izati juga akan setuju seperti itu ya. Ya, betul. Bu Umi sendiri kira-kira? Iya, ini saya udah janji nih. Kemarin itu di Jurnal Proteksi Tanaman, Iya. Bu Nurain yang berjanji gitu ya. Nah, sudah kita publish nih. Iya. Nah, setelah itu Bu Salma Ada. juga berjanji nih Iya. untuk edisi Juni ini. Dan salah satu targetnya memang kita di Proteksi Tanaman yang mengelola Jurnal Proteksi Tanaman itu memang mengejar ke Scopus untuk tahun ini. Oke. Dan berharap dengan hadirnya Bu Nurain sama Bu Salma mengisi, memberikan artikel di situ,
jurnal proteksi tanaman juga ikut di bawah. Ikut naik juga. Gitu. Iya. Oke. Gitu. Berarti tidak hanya dari sisi riset, tapi juga bisa di publikasinya juga ya, Bu Miss. Dan biasanya juga ketika kita sudah terhubung, itu sebagai pintu pembuka untuk koneksi-koneksi lainnya. Jadi melalui Ibu Salma, Ibu Nur Ain juga, kalau misalnya ada teman-teman lain dari jurusan lain gitu ya, bisa minta rekomendasi. Kan biasanya gitu ya, Bu, sebagai pembuka jalan untuk bisa melakukan kolaborasi-kolaborasi lainnya. Jadi seperti estafet gitu kan. Kemudian Ikhwan juga, karena sudah kenal dengan beberapa S2, S3. S2, S3, teman-teman baru. Betul. Juga beda. Oh, dari mana? Universitinya. Universiti saya bersama dengan Ibu Salma. Universiti. Asalnya? Asalnya daripada Universiti Malaysia Sarawak di Borneo. Di Borneo. Berhampiran dengan Kalimantan. Oh, oke. Pontianak lah, bandar terhampir Pontianak. Pontianak. Ya, Pontianak. Oke. Nah, berarti kan kita juga bisa berkolaborasi dengan universitas asal dari Ikhwan. Jadi sambung menyambung. Betul. Jadi tidak berhenti sampai di sini ya, Bu ya. Harapan kita. Semoga kita semua bisa link jejaringnya itu terbangun dan berkembang terus. Dan tentu saja harapan kita UNAN bisa masuk ke World Class University seperti University Putra Malaysia dan juga University Kebangsaan Malaysia. Well, wise people, ini perbincangan yang cukup berat juga. berat ringan gitu ya. Mungkin kita ingin juga ada gitu ya pesan mungkin atau kesan yang ingin disampaikan oleh tamu kita untuk wise people yang ada di luar sana. Nah, mungkin silakan dari Prof. Salma dulu, boleh? Untuk wise people? Iya, untuk yang mendengarkan perbincangan kita. Apapun itu, pantun pun boleh. Oh, pantun pun boleh. Puisi pun boleh. Oke. Saya ke Padang ya dengan satu harapan dan juga of course lah UNAN pun dengan harapan yang masing-masing. Betul. Dan saya harapkan jaringan antara UNAN dan UKM akan berterusan. Bukan saja saya penyelidikan yang melibatkan entomologi, tetapi saya datang ke sini membawa nama Fakulti Sains dan Teknologi dan UKM. So perkara-perkara yang melibatkan kolaborasi antara UNAN UKM boleh disalurkanlah. Boleh saya katakan sebagai duta kecil, duta kecil ke sini bersama-sama Ikhwan lah untuk sebagai duta pelajarnya. Terima kasih. Ibu Nur Ain. Okay, so hi wise people. So seperti juga Bu Salma tadi, saya kapasiti di sini sebagai tenaga pengajar di UPM. UPM adalah hub pendidikan yang mana kita memang melestarikan untuk visi keterjaminan makanan. Jadi sememangnya UNAN dan juga UPM sudah ada MOU. Jadi kita teruskan jika peluang tu sebagai pembuka kepada semua di kedua-dua negara Betul. Jadinya maju bersama. Malaysia dan Indonesia. Baik, terima kasih Bu Miss. Kesan-kesannya. Kita juga iya dong. saya berapa hari ini happy gitu ya. Dan capek. Capeknya jadi hilang karena adrenalinnya meningkat. Alhamdulillah. Jadi biasanya kita hanya berpikir fokus ke mahasiswa, sekarang berpikir bagaimana mereka-mereka yang sudah jauh-jauh datang ke kita ini bisa mentransfer ilmu dengan baik, tidak terganggu oleh hal-hal yang sepele misalnya gitu ya, dan hal-hal yang kecil. Nah, harapannya memang mudah-mudahan kolaborasi ini bisa berlanjut sampai tak terhingga ya Bu Nanan ya. Selamanya. Forever. Oke, mungkin Ikhwan untuk wise people.
Okay, saya rasa saya akan mencuri tagline Ibu Eka lah. Okay. Hi wise people. Jadi saya walaupun baru beberapa hari tapi saya telah belajar banyak benda baru walaupun saya bidang entomologi tapi di Fakultas Pertanian entomologinya skopnya mungkin sedikit berbeza daripada apa yang saya belajar. Dan saya melihat apa yang saya dapat sekarang adalah sebenarnya jaringan bukan untuk masa sekarang tapi untuk masa akan datang. Setelah semua pelajar S2, S3 atau seangkatan dengan saya, seperjuangan dengan saya tamat pengajian dan kemudian mungkin mereka akan pergi ke mana-mana institusi dan pada masa itu saya harap saya sudah dapat menggunakan jaringan itu yang terhasil terjalin pada masa sekarang. Itu yang saya harapkan. Okey. Bu Nanan. Gimana tadi? Jadi begini, dengan adanya program ini, ya termasuk podcastnya Bu Eka ya, nanti jangan lupa di like dan subscribe. Karena ini juga salah satu untuk publishnya kita program ini. Jadi adanya program ini di Andalas, di Universitas Andalas menjadi itu tadi jembatan untuk kedepannya. Jadi bukan cuma hari ini, mungkin program akan berakhir karena di Andalas itu ada masanya selesai. Tapi saya berharap kita tidak akan selesai di sini dengan adanya rencana-rencana kita, harapan-harapan kita, tapi jangan cuma tinggal harapan. Mungkin perlu kita tindak lanjuti untuk ya itu tadi bersama kita maju. Sekarang mungkin itu Bu Eka. Bersama kita maju gitu Bu. Demi kejayaan bangsa. Demi kejayaan bangsa. Wow, oke. Waktu juga yang membatasi perbincangan kita pada sore hari ini. Malam ini kulineran malam ini Bu Miss. Kayaknya tekeres ya Bu ya. Tekeres dulu. Karena besok walaupun tanggal merah, ada kegiatan karena kuliahnya malah full di tanggal merah. Oh baik. Oke, wise people, kita berjumpa kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu bersikap, solusi, inovasi, kolaborasi, adaptasi, dan juga prestasi. Assalamualaikum.